Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tugas minggu 13. Bisa di next. Nah, hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pendahuluan keamanan cloud. Nah, jadi apa sebenarnya keamanan cloud itu? Secara sederhana, ini adalah penggabungan dari semua praktik teknologi dan kebijakan yang kita terapkan untuk melindungi data, aplikasi, dan infrastruktur kita yang berjalan di lingkungan cloud. Ini mencakup segala hal, mulai dari konfigurasi server hingga cara mengelola akses pengguna. Nah, saat ini hampir semua perusahaan memindahkan operasional mereka ke cloud. Data-data paling sensitif mulai dari data pelanggan hingga rahasia perusahaan kini tersimpan di sana. Jadi, memastikan keamanannya bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk menjaga kepercayaan dan keberlangsungan bisnis. Ini sangat relevan untuk menjaga hal-hal seperti kebocoran data yang akan kita bahas nanti. Next. Nah, ancaman umum keamanan cloud. Di sini ancaman umum keamanan cloud ada 3, yaitu peretasan atau hacking. Nah, hacking sendiri itu upaya yang tidak sah untuk mengakses atau memanipulasi sistem dan data di cloud. Yang kedua ada kebocoran data, yaitu terungkapnya data sensitif rahasia atau dilindungi ke pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir serangan DDoS, yaitu merupakan upaya membuat layanan online tidak tersedia dengan membanjirinya dengan lalu lintas dari berbagai sumber. Next. Yang kelima adalah mitigasi, enskripsi, dan autentikasi. Nah, melihat ancaman tadi mungkin terdengar menakutkan, tapi jangan khawatir, karena ada berbagai cara efektif untuk melindungi diri kita. Pada slide ini, saya akan membahas pilar-pilar pertahanan atau mitigasi untuk melawan ancaman-ancaman tersebut. Nah, poin pertama yaitu pada teknik yang sangat fundamental, enskripsi untuk melindungi datanya dan autentikasi untuk melindungi gerbang aksesnya. Pilar pertahanan pertama adalah enskripsi data. Sederhananya, enskripsi data proses mengubah data menjadi format kode rahasia yang tidak bisa dibaca tanpa kunci khusus. Berdasarkan materi tugas, enskripsi ini harus ditetapkan pada kondisi kritis. Nah, yang kedua, autentikasi. Autentikasi merupakan cara memastikan hanya pengguna yang sah dapat mengakses sumber daya. Dan yang kedua, multifactor authentication atau MFA. Sangat direkomendasikan karena untuk menambah lapisan keamanan ekstra. Next. Yang kedua, selanjutnya mitigasi jaringan kepatuhan. Nah, kombinasi enskripsi yang melindungi data dan autentikasi yang menjaga akses, kita sudah membangun pertahanan yang sangat kuat. Namun, pertahanan ini perlu kita lengkapi dengan keamanan pada level lalu lintas, data, dan juga kepatuhan terhadap regulasi. Pada slide ini, saya akan membahas 2 lapisan pertahanan terakhir dalam topik keamanan, yaitu bagaimana kita mengamankan lalu lintas jaringan dan bagaimana kita memastikan semua yang kita lakukan sudah sesuai dengan standar industri. Yang pertama ada tentang keamanan jaringan dan firewall. Menggunakan virtual private cloud atau VPC, security group, dan firewall untuk mengisolasi dan mengontrol lalu lintas jaringan dan dari sumber daya cloud. Yang kedua, kepatuhan terhadap standar, yaitu memastikan layanan cloud dan aplikasi yang dibangun mematuhi regulasi industri dan pemerintahan. Contoh regulasinya yaitu ISO 27001 atau Manajemen Keamanan Informasi, GPDR atau Perlindungan Data Uni Eropa. Lanjut. Lanjutnya yaitu penyimpanan basis data dan cloud. Sekarang kita beralih ke komponen inti lainnya dari cloud, yaitu bagaimana data disimpan. Kita akan masuk topik penyimpanan basis data dan cloud. Untuk memulai topik ini, kita akan berkenan dengan 2 hal fundamental, yaitu jenis-jenis layanan database yang ditawarkan oleh cloud, dan 2 skema utama yang digunakan menyimpan data.
Layanan dan skema penyimpanan. Layanan database cloud terkelola, penyedia cloud mengelola infrastruktur, patching, dan pemeliharaan. Contohnya yaitu Amazon RDS, Google Firestore, dan MongoDB Atlas. Skema penyimpanannya yaitu relational SQL atau struktur seperti tabel dengan skema yang telah ditentukan, misalnya dengan keuangan atau CRM. Yang kedua, non-relational atau NoSQL. Fleksibel, cocok untuk data tidak terstruktur atau semi terstruktur. Misalnya data media sosial, log aplikasi. Next. Ya, selanjutnya fitur unggulan, skalabilitas dan relevansi. Memilih layanan dan skema yang tepat adalah langkah awal yang penting. Namun, kekuatan sesungguhnya dari database cloud terletak pada fitur-fitur canggih yang ditawarkan. Di slide ini, kita akan membahas fitur skalabilitas dan resiliensi yang membuatnya begitu diminati. Nah, di sini kita akan melihat dua fitur unggulan yang menjadi alasan utama mengapa banyak perusahaan beralih database cloud, yaitu kemampuannya untuk tumbuh secara otomatis dan keadaannya dalam menghadapi bencana atau kesalahan. Fitur unggulan pertama adalah skalabilitas dan replika otomasi. Skalabilitas berarti database kita bisa secara otomatis menambah atau mengurangi kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, replikasi otomatis, artinya data kita tidak hanya disimpan di suatu tempat, tapi disalin atau direplikasi ke beberapa lokasi atau pusat data yang berbeda. Fitur unggulan kedua adalah backup dan recovery otomatis. Ini bisa kita anggap sebagai jaringan pengaman untuk data kita. Penyedia cloud akan secara otomatis membuat cadangan atau backup data kita secara berkala, misalnya setiap hari atau bahkan tiap jam, tanpa perlu kita atur secara manual. Bagian terbaiknya adalah fitur recovery-nya. Jika terjadi kesalahan fatal, misalnya ada developer yang tidak sengaja menghapus pelanggan, kita bisa melakukan pemulihan data ke titik waktu tertentu, atau yang bisa disebut dengan point in time recovery. Next. Lanjut ke akses global dan latency rendah. Jadi, cloud hanya bisa menyesuaikan diri dengan beban kerja, tapi juga melindungi data hilangan. Ada satu lagi fitur kunci yang membuatnya sempurna untuk aplikasi global, yaitu kemudahan akses dan kecepatannya. Di slide terakhir untuk topik mampunya untuk memberikan akses ke modern dirancang agar bisa diakses dengan sangat dari mana saja di seluruh dunia. Fitur ini sangat krusial untuk aplikasi yang memiliki pengguna di berbagai negara. Next. Yang selanjutnya, implementasi serverless. Model eksekusi cloud di mana cloud secara dinamis mengelola alokasi dan penyediaan server. Ini bukan berarti tanpa server, melainkan menjalankan fungsi tanpa mengelola server. Pengembang dapat fokus pada penulisan kode, bukan mengelola infrastruktur di bawahnya. Next. Contoh dan model biaya. Di sini ada beberapa contoh. Ada model bayar per eksekusi, yaitu biaya didasarkan pada jumlah eksekusi fungsi dan durasi waktu yang digunakan. Yang poin kedua ada biaya saat kode tidak berjalannya sangat efisien. Next. Nah, manfaat utama serverless. Yang pertama, skalabilitas otomatis. Aplikasi tidak dapat menangani beberapa permintaan per hari hingga ribuan per detik secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Yang kedua, efisiensi biaya. Model
pay per execution, menghilangkan biaya infrastruktur yang mengganggu. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Pengembang bisa lebih cepat dari fitur karena tidak perlu khawatir tentang manajemen server. Next. Lanjut ke materi Big Data dan analitik dalam cloud. Cloud menyediakan platform ideal untuk menangani volume data yang besar, beragam atau struktur, semi-struktur, atau unstruktur. Tantangan, pastinya memiliki tantangan, yaitu menyimpan, memproses, dan menganalisis kumpulan data yang terlalu besar untuk sistem tradisional. Next. Layanan Big Data dan Analitik. Platform cloud menawarkan layanan canggih untuk memproses data skala besar. Contoh layanannya di situ ada AWS EMR, Google BigQuery, dan Azure Synapse. Untuk memproses data, batch menggunakan Spark dan Hadoop cocok menggunakan AWS EMR. Untuk data warehouse serverless untuk analitik interaktif super cepat menggunakan Google BigQuery. Dan Azure Synapse Analytics di layanan analitik terintegrasi untuk data warehouse dan analitik big data. Next. Yang selanjutnya ada jenis analitik, visualisasi, dan manfaat. Analitik real time and batch. Kemampuan untuk memproses data saat masuk atau real time atau dalam interval waktu tertentu. Yang kedua ada visualisasi dan integrasi BI Tools, data yang telah diolah dapat divisualisasikan menggunakan alat seperti Google Locker, Tableau, atau Power BI untuk wawasan yang lebih dalam. Manfaat utama, skalabilitas dan efisiensi biaya. Skalakan sumber daya komputansi sesuai kebutuhan dan bayar hanya untuk apa yang digunakan. Next. Integrasi dan interoperabilitas cloud. Tantangan integrasi antar platform. Membuat berbagai layanan cloud atau penyedia yang sama atau berbeda dan sistem on-premise bekerja sama. Solusi API, Application Program Interface, bertindak sebagai pintu yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi satu sama lain. Middleware, perangkat lunak yang menjadi perantara memfasilitasi komunikasi dan transfer data antar sistem yang berbeda. Next. Standar terbuka dan protokol umum. Penggunaan standar terbuka sangat penting untuk interoperabilitas. Protokol umum, REST, gaya arsitektur populer untuk membangun API yang ringan dan dapat dilaksanakan. Yang kedua ada JSON dan XML, format data umum yang mudah dibaca oleh aplikasi dan mesin digunakan untuk pertukaran antar data dan API. Next. Skenario integrasi modern, integrasi sistem lama atau legacy ke cloud, menghubungkan sistem on-premise yang sudah ada dengan aplikasi layanan cloud modern untuk memperluas fungsional, hybrid dan multi-cloud compatibility. Hybrid cloud mengintegrasikan cloud public dengan infrastruktur privat atau on-premise. Multi-cloud menggunakan layanan dari beberapa penyedia cloud public untuk mengoptimalkan biaya performa dan menghindari vendor lock-in. Next. DevOps dan CI/CD. DevOps, kolaborasi Dev dan Ops, mempersingkat siklus hidup pengembangan perangkat lunak sambil menjaga kualitas dan keandalannya. Mempersingkat siklus hidup pengembangan perangkat lunak sambil menjaga kualitas dan keandalannya. Next. CI dan CD, jantung otomatis DevOps. Praktik otomasi dalam siklus pengembangan, continuous integration atau CI, otomatisasi proses build dan tes setiap kali ada perubahan kode. Continuous development atau CD, otomatisasi proses deployment atau rilis aplikasi lingkungan produksi setelah lolos pengujian. Next. Tools dan manfaat CI/CD. Manfaat utama, waktu rilis lebih cepat. Manfaat kedua, kualitas kode terjaga. Dan manfaat ketiga, integrasi dengan cloud infrastruktur. Next. Materi yang terakhir yaitu edge computing. Model komputasi terdistribusi di mana memproses data dilakukan dekat dengan sumber data seperti perangkat IoT atau sensor. Tujuannya mengurangi latensi dan beban pada cloud pusat dengan memproses data secara lokal. Next.
Contoh aplikasi dan arsitektur model komputasi di distribusi, di mana pemrosesan data dilakukan dekat dengan sumber data, seperti perangkat IoT atau sensor. Tujuannya mengurangi latensi dan beban dalam cloud pusat dengan memproses data secara lokal. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.